NIM saya 21748230047. Saat ini saya akan mau menjalani ujian praktek pembelajaran di tempat tugas saya SMP Negeri 1 Lebolan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Ada yang sakit? Tidak. Semangat? Semangat. Sekarang mungkin kita jalan doa supaya kegiatan belajar kita hari ini berjalan lancar. Yang membawakan doa teman-teman sebelum mulai kegiatan kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang cek penghadiran dulu ya. Natalia Bridin Solo, ada Bu Ratista Karalina Medan, ada Bu Leoni Kelsia dari Plate, ada Bu Roswita Jovian Gamakin, ada Bu Maria Gestia Lalina Tuto, ada Bu Maria Ermelinda Betegato, ada Bu Marcelina Endrina Lukas, ada Bu Renal Disbulwala, ada Bu Adrian Raya Gamakin, ada Bu. Semuanya hadir ya. Kita mulai belajar. Oke, cek ya. Cek minggu lalu kan kita sudah belajar toh. Yang kita belajar tentang apa minggu lalu? Perpindahan balon, secara apa? Konduksi itu apa? Konduksi merupakan perpindahan balon melalui sebuah zat tanpa disertai perpindahan partikel zat karena adanya perbedaan suhu. Iya. Konduksi itu adalah perpindahan balon tanpa disertai dengan perpindahan partikel zat itu, ya, karena ada perbedaan suhu. Itulah konduksi. Kemudian yang kedua itu ngecek contoh-contoh bahan konduktor. Itu apa saja? Ya. Besi, baja, aluminium. Besi, baja, aluminium. Ya. Terus yang pada intinya adalah semua logam ya. Itu merupakan konduktor. Konduktor itu adalah pengantar panas yang baik. Kemudian lawannya apa? Lawan konduktor isolator. Contoh isolator? Plastik. Apalagi? Kayu. Apalagi? Kayu. Nah, ibu lanjut. Sekarang kita sekalian punya kemampuan lawan. Yang punya HP ikut tesnya online ya. Ibu kirim. Kemudian yang tidak punya HP angkat tangan. Ya. Ibu sudah kirim. 2 menit kalian bekerja, ibu akan mengajukan. Oke. Oke. Oke, sudah selesai Mak. Yang mana juga sudah selesai toh? Sekarang perhatikan di sini. Kalian lihat yang hari ini gambar apa? Tidak. Kan mereka berdiri di sekeliling api unggun. Ketika mereka berdiri begitu, apa yang mereka rasakan? Panas. Nah, bagaimana panas itu bisa sampai ke mereka punya tubuh? Supaya kalian bisa pahami tentang itu, kita pelajari kali ini tentang perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi. Nah, tujuan kita belajar hari ini itu adalah yang pertama, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi dengan benar. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menganalisis konsep perpindahan kalor secara konveksi dan radiasi
Yang pertama, mampu membedakan perbedaan secara konveksi dan radiasi. tapi tidak hanya radiasi. 2 minggu lalu kita belajar tentang apa? Konduksi. Kita bisa bedakan konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian yang kedua, melatih kalian, ketika kita belajar ini melatih kalian untuk bisa menganalisis, supaya nantinya ketika kalian di dalam kehidupan sehari kalian bisa memiliki kemampuan untuk menganalisis sesuatu. Kemudian yang ketiga, kalian bisa menggunakan konsep tadi, konsep perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi, dan untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah manfaatnya. Kemudian yang berikut, Ibu mau kasih tahu. Tadi kita sudah lakukan evaluasi. Yang pertama itu adalah pretest. Yang kedua itu adalah Ibu menilai kalian ketika dalam proses pembelajaran. Jadi apa yang kalian lakukan, misalnya kalian main-main, nanti Ibu bilang seperti apa. Itu tentang kedisiplinan kalian. Jadi penilaian proses untuk sikap ilmiahnya ada 4. Tanggung jawab. Kalian punya tugas itu selesai atau tidak, nanti Ibu kasih tugas. Kemudian kalian kerjasama dalam kelompok, tidak hanya satu orang yang bekerja, tapi bagaimana di dalam personil di dalam kelompok itu saling bekerja sama. Kemudian disiplin, kalian tidak main-main ketika melakukan ini, tapi kalian benar-benar memang kalian bisa boleh ketawa, boleh apa, tapi sambil akan mengerjakan tugas. Jangan sampai melalaikan tugas karena ketidakdisiplinan. Yang berikut adalah sopan santun dalam berkomunikasi yang dinilai. Kemudian yang berikut adalah tentang keterampilan proses sains, keterampilan yang kalian. Yang seperti tadi, yang pertama keterampilannya adalah yang pertama membuat hipotesis. Hipotesis itu mungkin ada yang sudah tahu, jawaban sementara bisa benar bisa salah. Kemudian merancang penyelidikan. Yang berikut adalah menganalisis, kemudian merumuskan kesimpulan. Yang berikut kemampuan, nanti kalian ada presentasi. Kemudian yang berikut ada kemampuan bertanya, kemampuan menanggapi, dan kemampuan membuat laporan. Nanti itu yang dinilai. Kemudian di kegiatan terbentuk kita akan melakukan evaluasi yang namanya post test. Itu yang menentukan nilai ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, 2 minggu lalu kita belajar dengan model pembelajaran yang sama, yaitu model pembelajaran problem based learning. Ingat ada 5 tahap ya yang kita lalui kemarin. Yang pertama adalah orientasi masalah, yang kedua mengorganisasikan siswa, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembang dan menyajikan karya, yang kelima tahap mengevaluasi dan menyelesaikan masalah ya. Itu ada 5 tahap. Oke, kita lanjut ke kegiatan intinya. Nah, kegiatan ini tahap yang pertama. Sebelum itu, Ibu bagi dulu ya. Ibu bagi LKPD. Ibu bagi dulu LKPD supaya kalian bisa perhatikan gambar yang ada di LKPD. Kalian sudah dapatkan LKPD-nya ya. Jadi kalian lihat di tahap pertama orientasi masalah, kalian perhatikan di situ ada 2 gambar. Di samping itu juga Ibu kasih narasi. Nah, kalian amati di situ. Masalahnya apa pada gambar pertama? Berjemur di bawah sinar matahari. Apa lagi? Sudah memasak air di jerek. Kalau itu masalahnya menurut kalian, rumusan masalahnya apa? Bagaimana panas yang diterima tubuh saat berjemur di panas matahari? Bagaimana Panas yang diterima tubuh saat berjemur di panas matahari? ada punya pertanyaan lain atau pas? Kemudian yang kedua, apa rumusan masalahnya? Bagaimana gerakan mengatur air saat air dimasak
kemudian jawab ya. Oke, kita lanjut ke tahap yang berikut. Kelompok sudah kita bentuk ya. Terus tadi sebelum kita pelajaran berikut itu sudah kirim flipbook. Flipbook itu bahan ajar. Terus yang sekarang kalian kerja kelompok, tetapi sebelum kalian kerja kelompok, kalian bagi tugas masing-masing. Oke, sekarang satu orang yang itu. Yes. Ibu kasih kesempatan buat ini. Tulis nama. Tulis kelompok 1, 2, 3, 4. Itu video yang pertama tentang radiasi. Oke, sudah kirimkan. Sudah selesai ya? Lanjut. Kita masuk ke tahap berikut. Nah, perhatikan dulu sebelum kalian kerja ya. Ini kita nonton videonya. Oke. Ini nanti kalian tuliskan di situ seperti apa yang dibilang. Kalau tidak nonton ini tidak kedengaran, nonton di HP di setiap kelompok. Ini suaranya tidak kedengaran. Sudah ditonton di situ. Tulis ya. Itu ada 2. Terus sudah tanya apa? Kalau sudah masuk di data pengamatannya sudah, dilanjut ke video yang kedua. Video kedua, tulis lagi apa alat dan bahan yang digunakan, kemudian gambarkan apa yang kalian perhatikan. Sudah kalian lihat itu dia bergerak dari mana ke mana, itu nanti kalian gambarkan. Sudah? Belum ya? Kita tunggu sedikit lagi. Sekarang ibu bagi ya.
Ya sudah sampai kapan? Kasih besar ya yang kecil kayak gitu. Sama lagi nih. Kelompok gue. Nih, sama lagi. Sudah. Kita lanjut ke tahap berikutnya. Tahap terakhir di mana kita presentasi, terus ada yang menanggapi, ada yang bertanya. Teman-teman yang presentasi, kalian tulis pertanyaannya di LKPD. Oke, kelompok mana yang mau presentasi? Ini duluan. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil kerja kami. Anggota kelompok: Maria Ermelinda Bentodator, Renaldis Gunola, Marcelina Angelina Lucas. Tujuan: menyelidiki perpindahan kalori secara radiasi. Ringkasan teori: radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui zat perantara, artinya perpindahan panas yang tidak juga memerlukan perantara untuk sampai pada rantai. Contoh perpindahan panas pada radiasi: rasa panas api umum sampai di tubuh. Alat dalam papan percobaan, termometer, buah-buah lilin yang menyala, buah-buah balon lampu, plastisi, stopper. Data pengamatan: bola lampu bening, suhu awal 30 derajat Celcius, suhu pada menit ke-10 35 derajat Celcius. Bola lampu hitam, suhu awal 30 derajat Celcius, suhu pada menit ke-10 40 derajat Celcius. Analisis data. Kegiatan 1. Ketika bola lampu bening ditempatkan sekitar 10 meter dan sentimeter dari lilin, setelah 10 menit suhu naik sekitar data. Analisis data. Kegiatan 1. Ketika bola lampu bening ditempatkan sekitar 10 meter dari lilin, sekitar 10 menit suhu naik sekitar 3 Celcius. Ini berarti ada panas yang diterima bola lampu tanpa melalui perantara. Ketika bola lampu hitam ditempatkan sekitar 10 cm dari lilin, setelah 10 menit suhu naik sekitar 7 derajat Celcius. 7 derajat Celcius ini berarti ada panas yang diterima bola lampu tanpa melalui perantara. Dari hasil percobaan ini dapat dilihat bahwa bola lampu hitam lebih banyak menyerap kalori daripada bola lampu bening. Kesimpulan: perpindahan panas dari perpindahan panas dari lilin ke bola lampu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan ini disebut radiasi. 2. Benda hitam akan selalu menyerap panas lebih banyak daripada benda putih. Perpindahan panas pada air adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan ini disebut konveksi. Demikian hasil laporan kami. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri kelas kepada kelompok 1. Oke, sebelum kalian ada kelompok yang menanggapi, sebaiknya kelompok berikutnya yang presentasi. Satu kelompok lagi. Kelompok mana yang mau presentasi? Silakan. Nanti ibu yang tunjuk. Ya, kalian saja.
Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kami. Anggota kelompok Melani Desmianti Uka atau Oke, Petrus Kopong asal Mamadoke. Ringkasan teori. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi akibat perpindahan molekul yang membawa panas. Perpindahan tersebut terjadi karena perbedaan massa jenis atau kepadatan fluida. Proses perpindahan panas terjadi saat partikel yang dipanaskan bergerak menjauhi sumbernya dengan partikel yang lebih dingin mendekati sumber panas. Hal ini berarti panas dibawa dan disebarkan dibawa oleh partikel. Contoh, pergerakan naik turunnya air saat mendidihnya minyak, balon udara yang dapat naik, udara di sekitar radiator yang panas, terjadinya angin panas maupun angin dingin. Tolong dengarkan. Alat dan bahan. Kegiatan 2. 1. Air dalam panci atau bak bejana. 2. Pemanas, misalnya kompor. 3. Serbuk pewarna. Gambarnya bisa ditunjukkan di sana ya. Analisis data. Ketika air mendidih, butiran serbuk pewarna bergerak dari dasar ke atas, selanjutnya dari kiri ke kanan. Pergerakan butiran serbuk pewarna ini terjadi karena perbedaan panas dan dinginnya saat air yang bergerak dari bawah ke atas kemudian bergerak dari kiri ke kanan. Kesimpulan, perpindahan panas pada air adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Perpindahan ini disebut konveksi. Demikian hasil laporan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Oke. Selanjutnya adalah karena mengingatnya waktu sudah mau selesai, jadi Ibu berkasih kesempatan kepada kelompok yang mau menanggapi kelompok 1 dan 4. Silakan. Ya. Teorinya ditambahkan tentang benda yang berwarna hitam mendarat kalau lebih baik daripada benda yang berwarna putih. Oh iya, kalian kan tadi teorinya kan masih kurang toh? Jadi nanti kalian tambah. Tadi itu kan cuma kalian punya teorinya hanya radiasi, pengertian radiasi toh? Ya, boleh ya. Oke, lanjut. Ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ya, silakan. Tadi kelompok 1 hanya menyebutkan satu contoh. Kami akan menambahkan contoh. Contoh radiasi dalam kehidupan sehari-hari. Kompor surya, karena panci dibuat berkilat, karena mangkuk dibuat berkilat, kaca dalam termos dibuat berkilat. Iya. Kaca dalam termos dibuat berkilat ya, warna merah toh? Itu salah satu bentuk aplikasi dalam radiasi. Oke, ada yang lain yang mau kritik soal analisisnya? Tidak ada. Ibu tambahkan ya. Tadi di analisis kalian punya data lampu berapa? Dari pertama benangnya berapa? 30. Gimana? Dari data 30. Tidak ada? Suhu di menit ke berikutnya 35 derajat tadi Ibu dengar. Kemudian warna hitam dari 30 jadi 40. Tapi di analisis datanya disebutkan suhu naik sekitar 3 derajat. Berarti harusnya berapa? Dari 30 35 harusnya berapa derajat? 5
tadi juga kalian sudah sebut bahwa konduksi itu perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan zatnya. Yang kedua yang kita pelajari sekarang adalah tentang konveksi. Kemudian yang ketiga adalah radiasi. Oke. Nah, konveksi itu apa? Konveksi itu perpindahan kalor melalui zat perantara, tetapi zat perantara itu juga ikut berpindah. Kenapa dia berpindah? Itu karena terjadi perbedaan massa jenis zat. Nanti dijelaskan di belakangnya. Itu. Konveksi ini biasanya terjadi dalam zat cair dan zat gas. Zat gas, ingat zat cair dengan zat gas. Kalian perhatikan video yang tadi. Karena ini panas, massa jenisnya menjadi lebih kecil. Yang airnya lebih dingin, itu massa jenisnya lebih besar. Lebih besar dia turun ke bawah, yang dingin naik ke atas. Sudah. Yang tadi yang di sini dia turun lagi ke bawah. Ketika yang sudah panas ya dari sedikit itu, ya sudah. Dia turun lagi ke bawah. Dia kena panas lagi. Kalau dia lebih panas daripada di atas, maka dia akan naik lagi. Begitu seterusnya. Nah, arahnya ini kalian perhatikan baik-baik arahnya ini. Ini kan di sini panas, dia lari ke sebelah. Di sini arahnya. Paham ya? Kalian perhatikan tadi video ada begitu toh? Lanjut. Lanjutnya ini kayak yang tadi. Ya toh? Yang ini lebih panas, airnya lebih dingin, dia naik ke atas. Nanti yang dingin turun kemudian kena panas. Kalau dia lebih panas daripada yang di atas, dia naik lagi ke atas toh? Nah, ini kalau ini kita masak air seperti biasa. Kalau kita masak air kita lihatnya begini. Ada naik. Mungkin ini yang seperti gambar dan tadi ada bulat-bulat begini. Ketika dia mendidih. Karena saat dia mendidih toh? Lanjut. Nah, adalah pembuatan cerobong asap. Contoh lainnya itu terjadi angin laut. Ini keuntungan bagi seorang nelayan. Angin laut. Dari tadi kalian belum sebutkan tentang angin laut toh? Angin laut dengan angin darat. Pada siang hari itu terjadi angin laut. Kenapa? Menerima panas dari matahari di daratan lebih cepat panas daripada di laut. Jadi kalau di daratan udara yang di darat naik ke atas, kemudian udara yang dingin yang di laut dia putar menempati daerah daratan. Nah, kalau daerah daratan ini dia sudah lebih panas daripada yang tadi pindah ke laut, maka dia putar lagi. Ini sirkulasinya begitu. Nah, maka terjadilah aliran udara dari laut ke darat. Air laut tidak hanya terjadi karena perbedaan, tetapi juga karena tekanan udara. Tekanan udara yang tadi dingin itu tekanan udaranya lebih tinggi ketimbang udara panas tadi. Tekanan udaranya lebih rendah. Maka karena perbedaan tekanan itulah, maka karena di laut tekanan udaranya lebih tinggi, maka dia tekanan udaranya mengalir ke mana? Ke daratan. Ke tekanan udara yang lebih rendah. Lanjut. Ini contoh lain. Terjadinya angin darat. Ini sebaliknya. Jadi angin darat itu terjadi pada malam hari. Dia terjadi malam hari. Kenapa? Karena yang tadi itu semuanya sudah pindah kemana? Ke laut toh? Dia begitu cepat. Maka di darat itu pada malam hari daratan itu menjadi lebih dingin. Kemudian udara yang tadi yang di laut, suhunya lebih tinggi, maka dia akan naik ke atas. Jadi dia terbalik, dia naik ke atas, dia putar. Nah, ingat tidak hanya terjadi panas dan dingin di suatu perbedaan panas dan dingin di darat dan laut, tetapi juga terjadi perbedaan tekanan. Nah, malam hari tekanan udara di daratan lebih tinggi daripada tekanan udara di laut. Lanjut. Nah, yang ini kita bicara tentang radiasi. Nih, radiasi tadi kan sudah tahu perpindahan kalor tanpa disertai dengan zat perantara. Jadi dia tidak memakai medium. Kalau air tadi dia lewat medium. Kalau konduksi kan lewat logam toh? Lewat
juga belum tahu, ini hanya informasi bagi kalian bahwa ketika telur ditetaskan itu telur ya, telur rasi ditetaskan dengan biasanya digunakan dengan lampu di atas panas. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita menjemur kakaknya, maka yang jadi kering kok, kayak ini panasnya matahari kena ke pakaian. Dan yang seperti boleh ditambahkan tadi seperti yang disampaikan oleh teman-teman yang lain tentang tadi apa, tentang termos. Termos itu kan bagian katanya kan mengkilap kok, itu kan dilapisi perak biar ada lebih apa, memantulkan cahaya dan lain-lain yang disebutkan tadi. Oke, lanjut. Nah, ibu sengaja kasih warna hitam ini, permukaan hitam itu sifatnya menyerap panas lebih baik, jadi lebih baik daripada yang putih dan mengkilap. Terakhir kita lanjut ke kegiatan kesimpulan. Ya, kesimpulan pertama, konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan satu rantai. Yang kedua, radiasi adalah perpindahan panas tanpa melalui medium. Kemudian contoh konveksi dalam kehidupan sehari-hari, memasak air, kemudian terjadinya angin laut, angin darat, terus pembuatan terowong masak minyak juga boleh. Kemudian kalau contoh radiasi, kompor surya, ya kaca dibuat apa mengkilap ya, ada mangkok yang dibuat mengkilap. Gitu, itu kan tadi ya. Terus bagaimana tadi warna yang lebih pekat atau warna yang lebih agak hitam, lebih gelap itu akan menyerap panas lebih baik daripada warna yang dia lebih terang. Oke, selesai. Sekarang ibu kasih apa lagi ya? Kita pos tes, yang kayak tadi ibu kirim. Oke ya, sudah ya. Sudah, kemudian oke. Yang tadi online, sudah online. Kemudian yang online, yang berikutnya adalah kalian tulis di pekerjaan, kalian tulis tentang pembelajaran hari ini yang habis yang kerja di sini ya, yang kerja di sini pembelajarannya membosankan kah, terlalu panjang kah, atau kalian tidak suka bisa di belakang. Yang online habis itu tulis di kertas pembelajarannya baik senang atau membosankan atau bagaimana. Ini salah satu. Bersama guru yang lain karena bukan itu yang mengajar. Kemudian bagi siswa yang tadi sahabat guru jangan dikumpulkan bukunya, ibu mau kasih tahu bahwa jadi kalau tadi ada yang salah 3, salah 2, salah 3, salah 4 dan salah 5,
kita hari ini makan satu orang bikin kita dalam kelas. Jadi bulu. Teman-teman, sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran